Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang maha baik, maha pengasih dan penyayang atas kehidupan kami. Sungguh luar biasa Tuhan, anugerah berkat Tuhan hingga saat ini kami masih dipelihara dengan baik dan kami masih dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti, mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Amsal 14 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Saudaraku, tentu dalam dunia ini kita pernah melihat keberhasilan dari teman atau saudara kita dalam meraih apa yang ia inginkan. Sukses dalam hidup, berlimpah harta, dan dari usaha atau bisnis yang ia bangun terlihat sudah sangat berhasil. Tentu kita bangga melihat saudara kita seperti itu. Namun, di dunia ini masih banyak kita temui orang-orang yang iri terhadap hal seperti itu. Iri dengan keberhasilan orang, iri dengan saudara atau temannya yang bertambah kaya karena usaha atau bisnisnya yang berhasil, dan dia berupaya ingin sama seperti saudaranya tersebut, tetapi ia melakukan segala cara yang tidak baik, yang membuat dirinya menjadi hidup dalam keberdosaan dan bahkan ia melakukan hal-hal yang tidak logis lagi. Saudaraku, gambaran seperti itu menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki rasa iri dan dengki kepada orang lain akan membuat kita terkurung di dalam kejahatan. Rasa iri akan membawa sesuatu yang buruk bagi kita dan lingkungan kita. Iri adalah awal dosa mulai mengintip kita. Dan di dunia ini, saudaraku, dampak dari orang iri hati, orang-orang seperti itu akan memiliki penyakit di dalam tubuhnya. Apakah itu penyakit-penyakit yang sudah umum kita dengar seperti hipertensi, sakit jantung, dan bahkan yang lainnya? Karena keadaan tubuh yang tidak stabil dengan emosi yang menggebu-gebu, maka orang-orang tersebut akan memiliki komplikasi di dalam dirinya karena ketidakstabilan emosi dan kejiwaan yang tidak baik. Jadi saudaraku, jangan pernah menyimpan iri hati dan jangan pernah mau dikuasai olehnya. Karena bukan hanya orang lain yang dirugikan, namun diri kita sendiri pun akan menderita dan mengalami kerugian. Ingatlah selalu bahwa carilah hal-hal yang menyukakan Tuhan, carilah hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, dan apapun yang kita terima, baik itu dalam jumlah kecil atau besar berkat yang kita terima, syukurilah itu selalu supaya kita jauh daripada iri hati, jauh daripada pikiran-pikiran yang tidak baik, supaya hidup kita tenang, supaya hidup kita lurus pada jalan yang Tuhan kehendaki. Semoga kita adalah pribadi yang membawa damai, pribadi yang mampu menyingkirkan rasa iri hati dalam diri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kehidupan kami dan mengajari tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa hidup ini hendaknya jauh daripada iri hati. Ketika kami melihat teman atau sahabat rekan saudara kami berhasil dalam hidupnya, ketika kami melihat saudara kami bertambah secara materi di dalam kehidupannya, hendaknya kami semestinya berbahagia karena saudara kami sudah berhasil, dan hendaknya kami meresponnya dengan positif dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, ajar kami untuk tidak mudah iri hati. Ajar kami teguh Tuhan supaya kami tidak mudah dipengaruhi oleh iblis jahat sehingga timbul dalam diri kami hati yang tidak baik. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus berdiam dalam diri kami dan selalu mengingatkan kami untuk jauh daripada iri hati.
tidak mudah cemburu dan tidak mudah terpancing untuk melihat orang lain sukses dengan cara-cara yang tidak benar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan yang pimpin dan berkati perjalanan bangsa kami. Tuhan yang pimpin ke arah yang lebih baik. Biarlah terjadi perubahan kesejahteraan di setiap keluarga di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan bukakan lapangan pekerjaan dan Tuhan berikan penghasilan tambahan bagi keluarga di Indonesia ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, dari yang tertinggi hingga yang terendah, biarlah Tuhan yang pimpin dan sertai. Biarlah mereka dapat mengerjakan tugas tanggung jawab yang sudah diberikan dengan baik dan benar, dan setiap program perencanaan pembangunan yang ditetapkan kiranya dapat berjalan dengan baik, hingga pada waktunya selesai boleh berdampak bagi kesejahteraan rakyat-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa jadikan gereja Tuhan menjadi saluran berkat, memancar kasih ke banyak orang. Biarlah Bapa melalui gereja Tuhan boleh semakin banyak orang tertolong dan boleh semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya juga Tuhan, biarlah Tuhan buat para pengurus gereja, majelis, pendeta beserta dengan jemaat boleh saling tolong menolong di dalam melayani Tuhan sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang masih dalam pengurusan perizinan. Tuhan yang bukakan jalannya, supaya setiap proses demi proses boleh dilalui hingga pada waktunya perizinan gereja Tuhan boleh selesai. Kami berdoa untuk orang-orang di staf pemerintahan yang mengurus perizinan gereja Tuhan, biarlah mau dengan rendah hati menolong pengurusan perizinan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang berkati keluarga kami. Jagai, lindungi, sertai dimanapun keluarga kami. Biarlah keluarga kami boleh terus menjadi keluarga yang membawa berkat damai sejahtera bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami Tuhan untuk bijak mengelola berkat Tuhan dan berbagi untuk menolong sesama kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini, biarlah Tuhan yang pimpin langkah hidup kami. Tuhan yang arahkan kami kemana kami harus melangkah, agar hidup kami tetap di jalan yang Tuhan kehendaki dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.